tubuh Tuhan saya. Ngerti nggak? Tuh, coba teman-teman dengarkan. Tolong dibawa supaya dia nggak lupa. Tolong ditulis di bawah, typing di bawah, yang mati adalah tubuh Tuhannya Kristen. Coba. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tak ada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma ya dengan para pendeta-pendeta yang on ya bukan main. Dan sampai Akhizuma ini pun habis kesabarannya ya. Padahal Akhizuma ini dahulu ya debater yang paling penyabar di antara banyaknya debater zaman dahulu tuh ya. Tapi saat ini karena memang ya itulah, lawan debatnya itu memang tidak ada yang dapat seimbang kecuali menghujat-hujat, menghina-hina, maka beliau pun frontal gitu. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Ketika Yesus bersaksi atau berkata, dia mengatakan dia berkuasa mengampuni dosa. Nah, ucapan atau perkataan Yesus ini menunjukkan dia itu adalah Tuhan. Ngerti tidak? Loh, anak manusia disebut di situ, bukan Tuhan, kampret. Dan yang berkata di situ adalah Yesus yang adalah tubuh manusia. Mana Tuhannya? Mana keilahiannya? Mana? Oke, simak lagi. Saya harus pelan-pelan ini saya tuntun kamu ini, Saudara Juma. Karena Kau udah terlalu sombong, udah bodoh, bahlul. Hei, dalilnya mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia. Anak apa? Iya, anak apa? Yesus memang anak apa? Anak apa? Anak apa? Anak apa? Anak manusia. Ngerti nggak Yesus itu digelar sebagai pencipta anak langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi itu anak manusia atau bukan? Ya, anak manusia, ya itulah Yesus. Berarti anak manusia yang mati di atas salib ini pencipta? Iya dong. Lah, berarti pencipta mati. Nah, yang matinya sekarang apa ini? Loh, kaulah yang punya urusan itu. Makanya tadi katanya Yesus anak manusia pencipta, yang mati apa? Oke ya. Sekali lagi harus pelan-pelan kau ini saya tuntun, Saudara Juma. Udah terlalu bengkok. Tidak bisa setan merasuki saya tuh, nggak bisa. Nggak bisa setan merasuki saya itu, nggak bisa. Sekarang yang menciptakan kau bilang, yang menciptakan itu adalah Yesus. Ya. Yang mati di atas tiang salib siapa? Yesus. Terus yang menciptakan siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Nah, ketika Yesus mau mati, sisa berapa Tuhanmu? Oke, emang menurutmu berapa rupanya sih? Berapa Tuhan saya gitu loh? Yesus ada berapa? Yesus ada berapa? Kutanya dulu, Yesus ada berapa? Yesus ada satu. Ketika Yesus satu ini mati, ada berapa Yesus lagi tinggal? Iya, yang mati di dalam Yesus ini apanya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus itu ada berapa? Yesus itu ada berapa? Yesus itu ada berapa? Yesus itu ada satu. Saya coba ikuti pola pikir kamu. Yesus ada satu. Ketika Yesus satu ini mati, satu yang mati atau sepotong yang mati atau mati semua? Yang matinya sekarang apa gitu loh? Yesusnya. Kok jadi bertanya kayak begitu kau ini? Makanya Yesus satu, yang mati satu atau setengah? Oke, kau ini kayaknya pelupa ini Juma. Tadi kan kita sudah sepakati ada dua natur di dalam Yesus. Siapa bilang saya sepakat dua natur? Siapa bilang? Siapa bilang saya katakan di dalam Yesus ada 100% manusia? Nah, tadi kau ngaku ndak itu?
kau mengaku nggak tadi? Ketika Tuhanmu 100% mati, berarti 100% Tuhanmu itu mati semuanya kan? Mana ada saya bilang mati semuanya. Jadi berapa yang mati? Berapa persen yang mati? Berapa persen yang mati? Oke, pelan-pelan, santai. Berapa persen yang mati? Nggak bisa pun dapatmu hari ini pelajaran yang terbaik. Besok berapa lagi, persen ya. Yesus mati? Berapa persen? Berapa persen Yesus mati? Ya. Jadi apa? Saudara Juma. Jadi apa? Saudara Juma Yesus kenapa? Itu, Yesus mati berapa persen? Tidak ada istilah ratusan persen ya, nggak ada. Jadi maksudmu dia mati ayam, setengah mati saja? Ini bukan berbicara bilangan Juma. Ya, karena itu kemudian saya bertanya samamu, Tuhanmu ada berapa? Satu. Emang menurut begini loh, Tuhan saya itu satu. Menurut kamu Tuhan satu. saya berapa? Yang mana yang Tuhanmu? Yang satu itu yang mana? Yang satu Tuhanmu itu yang mana? Santai diskusi kau, jangan marah-marah terus. Yang satu Tuhan kau itu yang mana? Yang satu Tuhan itu yang mana? Iya, yang satu Tuhanmu itu yang mana? Yang mati. Yang mati itu Tuhanmu. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Santai kau Juma, jangan. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Yang mati. Saya ulang lagi dari nol. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Kalau mau diskusi itu kan santai. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Langsung jelaskan ini. Dengarkan ya. Jadi yang mati di kayu salib itu ialah tubuh Tuhan saya. Ngerti nggak? Tuh, coba teman-teman dengarkan. Tolong dibawa supaya dia nggak lupa. Tolong ditulis di bawah, typing di bawah. Yang mati adalah tubuh Tuhannya Kristen. Coba tulis di bawah. Yang mati adalah tubuh jasmani Tuhannya Kristen. Catat di bawah. Tunggu dulu. Kasih kesempatan netizen untuk nulis. Yang di YouTube juga. Enggak, nanti kau lupa lagi. Nanti kau lupa. Tunggu. Saya juga mau mencatat di sini. Saya catat juga. Nanti kau lupa lagi. Yang mati adalah tubuh jasmani dari Tuhannya Kristen. Betul? Iya. Oke, baik. Oke, saya ulang lah. Dengarkan catatan saya. Yang mati adalah tubuh jasmaninya Tuhannya Kristen. Oke? Oke. Nah, dengar. Kau sudah mengakui bahwa tubuhnya Tuhanmu itu adalah mati. Pertanyaan saya. Tubuh Tuhanmu itu Tuhan atau bukan? Tidak. Bukan. Tunggu. Saya catat. Tubuh Yesus. Masih ngomong orang lah. Tubuh, dengar. Enggak, ini santai. Tubuh. Santai, kau yang santai Juma. Tubuh Tuhannya Kristen. Dengar. Tubuh Tuhannya Kristen itu bukan Tuhan. Oke. Nah, berarti Tuhanmu ini memiliki unsur yang bukan Tuhan. Betul? Pada diri Tuhanmu ini, si Yoga ini dilemparkan aja ke neraka ini. Ngapain dia naik ke atas? Dia lagi gatal ini, suaminya lagi keluar rumah. Dia cari rudal. Dia lagi cari tiang listrik itu. Ini kau sudah mengakui bahwa bagian dari Tuhanmu bukan Tuhan, yaitu tubuhnya. Betul? Ya. Berarti pada diri Tuhanmu ada yang bukan Tuhan. Iya, itulah tubuhnya. Nah, berarti Tuhanmu ini 100% bukan Tuhan atau 50%? Oke, dengarkan. Jadi, begini. Di dalam diri Yesus atau tentang Yesus atau berbicara tentang Yesus itu ada dua natur. Oke. Iya, ada dua natur.
bukan Tuhan. Natur sebagai manusia. Oke. Dan Natur sebagai yang jangan enggak usah manusia. Natur sebagai bukan Tuhan dan natur sebagai Tuhan. Iya. Oke. Apakah naturnya sebagai bukan Tuhan dan naturnya sebagai Tuhan itu menyatu? Iya. Berarti pada Tuhanmu bukan 100% Tuhan. Kan tadi sudah disepakati ada dua natur, 100% naturnya sebagai Tuhan. Iya, berarti Tuhanmu itu sebagian dari dirinya bukan Tuhan, betul? Ya itulah tubuh jasmaninya. Oke, berarti Tuhanmu tidak utuh sebagai Tuhan kan? Loh, yang nggak utuh sebagai Tuhan itu apa sih? Lah gimana nih? Tuhanmu itu tidak utuh sebagai Tuhan karena pada dirinya ada separuh yang bukan Tuhan. Tuhan, saya dengarkan yang ini perlu ini kamu cerna ini saudara Juma. Apalagi yang perlu saya cerna. Kau sudah mengakui Tuhanmu separuhnya bukan Tuhan. Yaitu tubuhnya. Tubuhnya Tuhanmu itu bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu memiliki separuh pada dirinya bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu itu cuma separuh. Betul? Iya, yang separuh di dalam Tuhan saya itu apa? Yang bukan Tuhan apanya itu? Tubuhnya. Yuk. Berarti Tuhanmu itu separuh bukan Tuhan. Tidak lagi seperti itu Juma. Teman-teman, Anda dengarkan bukan? Dia ngakui bahwa tubuhnya Tuhannya bukan Tuhan. Berarti separuh dari Tuhannya bukan Tuhan, betul? Kan di dalam Yesus kan tidak terdiri hanya tubuhnya saja. Betul, justru karena ada tubuhnya maka Tuhanmu itu sebagian dirinya bukan Tuhan. Begini, sekali simak. Apalagi? Silakan. Santai. Kau yang pelan-pelan. Kau sudah akui bahwa Tuhanmu itu hanya separuh Tuhan. Separuhnya bukan Tuhan. Ayo. Tarik nafas dulu. Sepakat nggak? Bahwa Tuhannya Kristen. Sepakat tidak bahwa Tuhannya Kristen separuh bukan Tuhan? Iya, yang Anda maksud separuh itu apa sih? Tubuhnya Tuhanmu bukan Tuhan. Oke. Saya ulang lagi. Tubuhnya Tuhanmu ini bukan Tuhan. Berarti pada Tuhanmu tidak utuh Tuhan. Loh, kenapa lagi kamu kan tadinya kan di 100% kan dia sudah ilahi. Artinya sudah 100%. Bagaimana mau 100% kalau ada sebagian bukan ilahi? Oke. Tadi kan kita sudah sepakat ada dua natur di dalam. Iya, betul. Dua natur, Tuhanmu itu dua natur. Satunya setengahnya itu bukan Tuhan, setengahnya Tuhan. Kenapa kau tertawa? Loh, saya tertawa karena sulit sekali kamu pahami gitu loh. Kamu yang sulit, kamu yang kaget dengan polamu sendiri. Kau yang menjebak dirimu. Kau yang bikin perangkap, kau sendirian terperangkap. Kamu mengatakan Tuhanmu tidak seutuhnya Tuhan karena pada dirinya ada dua natur. Betul? Natur apa aja itu? Coba natur apa aja? Natur manusia dan natur ilahi. Oke. Jadi ketika dengar. Apakah Tuhanmu sepenuhnya manusia? Tubuhnya memang sepenuhnya manusia. Itu bukan Tuhan. Apakah Tuhanmu sepenuhnya ilahi? Sepenuhnya ilahi karena dia tubuhnya mau dibuang. Tubuhnya enggak dihitung tubuhnya. Ya tubuhnya kan menyatu gitu loh. Oke. Berarti Tuhanmu oke. Berarti Tuhanmu tidak seutuhnya Tuhan. Nih, tadinya kan sudah disepakati sebagai 100%. Apanya yang 100%? Apanya yang 100%? Manusia. Tidak bisa, berarti 200% gitu. Ketuhanannya. Berarti 200% Tuhanmu. Tidak berbicara jumlah 200%. Tadi kau sendiri yang menyebutnya. Kau yang menyebutnya tadi barusan. Kamu yang menyebutnya 100% ilahi, 100% manusia. Berapa persen itu? Ayo. Berapa persen? Ayo. Di dalam diri Yesus. Pelan-pelan aja. Makanya kau santai aja bicaranya. Ya kau yang santai, kau yang menjerat dirimu sendiri. Kau katakan 100% ilahi, 100% manusia. Ada berapa persen di situ Tuhanmu? Jadi
Ada berapa persen? Dengarkan dulu ya, kami ini perlu saya bimbing, jangan banyak kali. Itu terus, kau terjebak, kau pula yang membimbing. Inilah kalau setan sombongnya minta ampun. Sudah tahu penghuni neraka masih sombong. Kau katakan Tuhanmu dua natur. Satu natur yang bukan Tuhan, satu natur Tuhan. Berarti pada diri Tuhanmu, sebagian bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu itu cuma separuh. Betul? Hah? Tahu dia. Loh, ya tertawa karena kau itu nggak bisa, sulit sekali menerjemahkan pemahaman. Tuhanmu itu separuh Tuhan atau seluruhnya Tuhan? Oke, jadi yang dimaksud seluruhnya Tuhan adalah keberadaannya ketika dia sebelum menjadi manusia. Setelah dia jadi gitu, manusia, ngerti? setelah dia jadi manusia itu yang jadi manusia ini Tuhanmu atau bukan? Oke, nah setelah dia menjadi manusia ini Tuhanmu atau bukan? Memiliki natur yang yang bukan Tuhan gitu loh. Ini yang menjadi manusia ini Tuhanmu atau bukan? Apa lagi tadi saya kurang dengar apa-apa. Santai, makanya yang menjadi manusia ini Tuhanmu kan? Yang menjadi Tuhanmu ini, yang menjadi manusia Tuhanmu kan? Yang menjadi manusia itu ialah Tuhan saya. Nah, itu dia. Berarti Tuhanmu separuh manusia, separuh Tuhan. Nah, begitu dong. Berarti kita kesimpulan saya sekarang adalah Kristen punya Tuhan tidak seutuhnya Tuhan. Karena pada diri Tuhannya Kristen ada unsur bukan Tuhan, yaitu manusia. Udah selesai. Oke. Nah, jadi berarti Tuhanmu adalah roh dan manusia. Betul? Oke, saya ikuti dulu pola berpikir kami. Bukan kau ikuti. Memang harus kau jebak dirimu sendiri barusan. Berarti Tuhanmu separuh manusia, separuh ilahi. Iya, santai. Oke. Diskusi atau debat sama saya Juma, biar kau tahu. Jangan kayak dikejar-kejar rentenir. Enggak, saya cuman kasihan aja samamu karena kau menjebak dirimu sendiri. Jadi kita simpulkan dulu, kita sepakat dulu. Kita sepakat bahwa Tuhannya Kristen itu separuh manusia, separuh Tuhan. Oke. Nah, ketika yang gitu udah selesai. Turunkan, host, turunkan. Saya bosan dengan penyembah manusia separuh. Jadi kesimpulannya Tuhannya Kristen sudah diakui ya teman-teman. Separuh manusia, sepotongnya lagi adalah Tuhan. Nah, itu pun masih tanda tanya. Udah, istirahat kawan, kamu istirahat. Itu saya namanya butuh separuh Kristen yang napas. lebih sehat. Udah, kau turun. Kamu istirahat sana. Kau sembah Tuhanmu yang sepotong itu. Untung bukan sepotong tai kering. Lihatlah teman-teman, Anda menyaksikan sendiri bukan? Kristen itu, kata teman kita tadi, menurut pengakuannya, sepotong Tuhan, sepotong bukan Tuhan. Jadi Tuhannya cuma separoh. 50% plus 50% baru utuh. Karena kalau 100% dengan 100% itu berlebihan. Tidak ada konsep itu 200%. Dia setengah-setengah dia sudah akui. Ya. Sepotong manusia, sepotong Tuhan. Ya, syukur. Makanya teman-teman yang waras tolong jangan murtad ya. Jangan murtad. Jangan mau menyembah Tuhan sepotong, manusia sepotong. Jangan mau. Biar kau didatangi gadis yang cantik dari mereka, jangan mau. Didatangi cowok yang ganteng untuk murtad, jangan mau. Karena kalau kau di sana menurut teman kita tadi itu sepotong Tuhan, sepotong manusia. Mau menyembah sepotong manusia, sepotong Tuhan, mau? Jangan, makanya jangan murtad. Itulah fungsinya Apologet Islam Indonesia, supaya menghalau kemudian anak-anak jangan sampai murtad menyembah sepotong Tuhan, sepotong manusia. Oke, lanjut Bang Handi. Kok bisa begitu ya? Mau diapa? Tapi memang sulit kayak gitu. Sulit sekali.
Oh, ini doktrin dari kecil sih, kesian. Jadi kalau sudah macet tertawa menangis sebenarnya itu anak. Udahlah bro, pakai akalmu bro. Apa susahnya sih berakal? Gratis loh itu. Kayak campur sari. Manusia campur Tuhan. Nah tuh. Kalau dia bermujizat, bukan begitu polanya Bang Handi. Oh, bukan gitu ya. Viralkan bahwa Oten atas nama yang tadi itu mengakui bahwa Kristen itu Tuhannya sepotong manusia, sepotong ilahi. Ilahi itu artinya sembahannya. Sepotong manusia, sepotong sembahannya. Artinya bahasa sederhananya manusia campur Tuhan atau Tuhan campur manusia atau Tuhan separuh manusia. Gitu ya. Itu viralkan supaya anak-anak kita yang didatangi misionaris ini bisa terbantu untuk tidak murtad. Supaya paham bahwa ternyata betul sederhana debatnya tetapi menggiring kepada kesimpulan yang memang betul adanya, bahwa dia mengakui Tuhannya seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Berarti ada dua yang utuh di situ. Utuh sebagai manusia, utuh sebagai Tuhan. Apakah terpisah? Kata dia tadi tidak. Berarti ketika dia satu, setengahnya manusia, setengahnya Tuhan. Nah dia sudah akui tadi, sepotong Tuhan, sepotong manusia. Jangan mau anak-anak kita murtad menyembah sepotong Tuhan. Jangan mau. Dia minta lagi naik ini. Silakan Bang Handi. Tapi jangan bergeser dari sana. Iya coba, separuh manusia, separuh Tuhan ya. Iya silakan. Bang Handi tuntun dia supaya dia kalau bisa masih bisa waras. Jangan dia gila permanen. Don't worry. Oke, kenapa kalian takut? Don't worry, kesimpulan tadi, dengerin dulu. Kesimpulan tadi menurut kamu bagaimana? Kesimpulan apa? Siapa yang menyimpulkan? Yang menyimpulkan kan Juma. Bukan saya menyimpulkan. Iya, saya minta tanggapanmu. Hah? Kesimpulan kamu bagaimana? Ya kesimpulan saya Tuhan saya 100%. Nah ketika tubuh jasmaninya sudah mati, maka dia kembali 100% Tuhan. Ngerti tidak? Oke. Jasmaninya Yesus sekarang di mana? Jasmaninya Yesus dengerin dulu gantian bicara. Saudara, Anda jangan terlalu mendengar saudara kita Juma ini. Juma ini dengarkan dulu saya bicara, gantian. Woi, gantian. Yesus itu sekarang ini punya jasmani atau tidak? Jadi sekali lagi saya tekankan kepada saudara di sini ya, supaya Anda paham siapa si Juma ini. Juma ini sangat suka menyimpulkan sendiri. Makanya sekarang giliran kamu. Kalau nggak setuju, argumentasimu tadi sendiri loh yang mengatakan itu. Maju nggak ngarang loh, argumentasimu sendiri, kau sendiri. Kau bicara, terus kau nggak percaya isi pembicaraanmu gimana kamu ini? Kau sendiri yang ngomong. Aduh, 100% manusia, 100% Tuhan. Ya udah host ya. Separuh manusia, separuh Tuhan. Kalau kalian merasa tidak ingin lagi saya bimbing memahami Alkitab dan memahami kekristenan, ya enggak apa-apa saya turun gitu loh. Kalian main mute gitu loh. Janganlah kayak gitu. Karena kamu nggak mau mendengarkan, kamu hanya bicara sendiri. Loh, saya belum bicara, kamu sendiri udah bicara, kawan. Nah, coba saya bicara dulu. Saya bicara dulu ya. Habis saya bicara kau bicara. Oke? Dengarkan. Yesus sekarang ini ya, apakah masih statusnya separuh manusia, separuh Tuhan? Sekarang ini, silakan. Baik, oke. Simak baik-baik ya. Saya berharap juga Anda ini jangan seperti saudara kita Jumat tadi ya. Ngocehnya aja terus. Ngomong langsung terus. Jawab aja, nggak usah pakai pengantar. Oke. Supaya Anda jangan terpengaruh oleh omongan si Juma gitu loh. Saya ulang lagi bahasa Indonesia. Sampai saat ini, apakah Tuhanmu itu masih separuh manusia dan separuh Tuhan? Silakan. A. Baik. Masih. B. Tidak. Iya. Siapa yang Anda maksud Tuhan saya? Hah? Siapa yang Anda maksud Tuhan saya? Ya kasih jelas kembali. Kita tahu Bang Handi, karena ada dua Tuhannya, ada sepotongnya manusia
ada sepotong ilahi. Kasih jelas kita Bang Handi, karena Tuhan ini sepotong-sepotong. Apa Juma? Kamu jangan bicara. Dijelaskan Bang Handi, karena Tuhannya ini kayak tai cicak, satu putih sepotong, hitam sepotong. Dijelaskan tahu Bang Handi, jelasin. Ya. Tuhan ini kayak tai cicak. Asal kalian tahu saudara Juma ini tidak mencerminkan Ya agama udahlah, Islam. sekarang dengarkan dulu. Saya tidak mencerminkan agama Islam nggak apa-apa, tapi kau sudah mencerminkan Kristen 100%, yaitu Tuhan sepotong, bukan Tuhan sepotong. Masih mau kau datang besok? Betul itu. Bang Suma tidak mencerminkan umat Islam, itu betul. Saya bekerja mengatasnamakan diri saya sendiri. Oke? Tetapi kau sudah mencerminkan Kristen sejati, yaitu menyembah sepotong Tuhan, menyembah sepotong bukan Tuhan. Masih mau kau datang besok? Ya kau jangan sebut-sebut namaku lagi. Jangan kau sebut namaku lagi, jangan. Kalau kamu mau saya diam, kau jangan sebut namaku. Kau diskusi dengan guru saya sekarang. Oke? Lanjut. Iya. Kau bicara sama saya, oke? Iya. Oke. Dengarkan. Sebelum kita baru kita maju. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu kita. Kamu aja mau didengar-dengari. Saudara Pandi. Ini kan kita baru mau buka, habis saya baru kau ngomong. Dengarkan dulu. Saudara Pandi, kan gitu. Saudara Pandi. Ya. Kamu itu harus paham bahwa kita Juma ini sepotong orang, sepotong kucing. Itu Handi, bukan Pandi itu. Ini anak ini sepotong manusia. Susah karena matanya yang sebelah kanan mata kucing, yang sebelahnya mata monyet. Itu Handi, bukan Pandi. Diam kau Juma, diam. Makanya Diam perbaiki otak lu. Otak saya sedang tidak berbicara sama kau Juma. Saya kan juga tidak berbicara kepadamu. Saya berbicara kepada dirimu yang sepotong itu. Sepotongnya tidak. Bro, dengarkan ya. Habis ini kau ngomong deh. Apakah nih kakinya Yesus sampai ke ujung rambut itu Tuhan atau bukan Tuhan? Badannya, silakan jawab. Oke, ya. Jangan mencelak-mencelak, oke? Nah, tengok Juma ini, aduh ribut aja. Turunkan. Saya berbicara bagian tubuhmu yang sepotong. Sepotongnya ke Bang Handi, sepotong ke saya. Lanjut. Atau saudara host, tolong nih di mulutnya dijahit saya ulang ini. Ya. Ini merusak Islam ini. Dengerin. Dengerin bro, dengerin ya. Yesus punya kaki sampai kepala. Pertanyaannya, mulai ujung kaki sampai ujung kepala Yesus itu, apakah dia Tuhan? A, Tuhan. B, bukan Tuhan. Jawab. Aduh, kamu membuat pertanyaan, kamu buat jawab sendiri. Mas Solang. Tadi katanya sepotong. Diam kau Juma, aku nggak bicara sama kau. Ya? Ya saya ngomong sama Bang Handi kok. Iya, saya ngomong sama Bang Juma. Diam kau. Saya ulang lagi ya, dengerin bahasa Indonesia bro. Ya. Yesus itu punya ujung kaki sampai ujung kepala. Dari mana kamu tahu? Iya, dari mana kamu tahu? Ujung kaki sampai ujung kepala Yesus itu adalah Tuhan. A, Tuhan. B, bukan Tuhan. Jawab. A atau B? Ya dari mana kau tahu Yesus punya kaki sampai ke ujung rambut? Dari mana kau tahu? Enggak gitu loh. Masolang. Inilah kalau separuh monyet, separuh manusia. Karena begini, udah jelas-jelas Yesus ini telah lahir bagimu. Kristus itu apa? Manusia. Diam kau Juma. Diam, kau itu nggak ngerti. Jadi menurut kamu, Yesus, menurut kamu kalau Yesus tidak punya kaki, berarti selama dia hidup dia ngesot gitu, nggak punya kaki. Mengatakan si Yesus nggak punya kaki dan nggak punya rambut siapa? Ya tadi kau yang menyangka itu. Loh. Maria kemudian membersihkan kaki Yesus. Nah itu punya kaki. Meminyaki Maria kemudian Yesus. Meminyaki rambut Yesus. Masa Yesus rambutnya punya kaki? Ikan hiu kapang. Jangan kau bilang sepotong ikan hiu ya, sepotong manusia. Masalah generasi. Nah saya tanya baik-baik ya, dengerin bro. Ini bahasa Indonesia. Yesus itu punya kaki sampai mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Sederhana pertanyaannya.
ujung kaki sampai ujung kepala Yesus itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Jawab. Oke. Sebelum saya jawab itu saudara, Pakai pengantar lagi. Pusar ke Kenapa pakai atas pengantar? Tuhan, pusar ke bawah bukan Tuhan. Bilang aja gitu, separuh. Jangan pakai pengantar, jawab aja. Loh, kalau saya nggak kasih pengantar sampai kapanpun kamu nggak akan bisa mencerna Ya tinggal jawaban jawab saya. A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Ini kan jawab. begini, saudara Handi, Orang sakit. begini saudara Handi. Ini saya ngomong Kenapa sama saya keras. Jawab Iya. aja, jawab pertanyaannya. Mulai dari kaki sampai rambutnya Yesus Tuhan atau bukan? Cuma kau itu kalau udah kalah debat sama saya, kau bilang sama host, turunkan host. Itu aja kamu ini. Sekali lagi saya peringatkan ya. Ini saya ampuni kau nih. Sekali lagi saya tanya. Kalau kau nggak jawab saya turunkan. Yesus itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apakah dia Tuhan? A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Jawab. Iya kan, oke kan, oke. Bilang sepotong ji Tuhan, bilang gitu. Jawablah. Iya, jawab dan dengarkan baik-baik ya. Jangan kayak si Juma kita ini ya. Ribut. Santai aja. Kau sebut lagi namaku. Bilang saja. Diam. Pusar ke atas Tuhan, pusar ke bawah bukan Tuhan. Bilang aja gitu, sepotong. Ya, ini diskusi saya dengan saudara Handi, maka Juma tidak boleh ngomong, oke? Iya makanya jangan kau sebut namaku. Ya udah, maka kau diam. Ya, Ya saya ulang lagi terakhir nih. kamu telah merusak. Ini terakhir saya tanya sama kau. Yesus itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apakah dia Tuhan? A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Terakhir nih. Jawab A atau B. A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Sepotong aja bilang, sepotong Tuhan. Tersiksa kau kan? Karena kau punya agama cuma akal-akalan. Tersiksa kau kan? Aku karena malas saja nih hostnya ini, dikit-dikit di mute. Ya udah gue Capek turun. saya itu. Turun ya, nggak bisa jawab ya. Gak bisa jawab. Nggak bisa Malu jawab. dia, malu. Gimana saya mau jawab, orang saya di mute terus. Ya udah jawab. Sekarang jawab, silakan. Oke, santai diskusinya ya. Kita ini diskusi bukan debat. Iya ngerti? jawab saja, nggak usah pakai pengantar. Ya Langsung. pahami dulu, kita ini diskusi bukan debat. Iya Paham? silakan langsung jawab. Nah, pertanyaanmu apakah dari kaki Yesus sampai ke ujung rambut Yesus adalah Tuhan? Oke, saya jawab. Seluruh tubuh jasmaninya Yesus itu dari ujung kepala sampai ujung kaki bukan Tuhan. Kena dia Bang kasih. Handi. Mana? Kena Terima dia. kasih. Dengar. Sorry Bang Handi. Coba Iya. dia bilang mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki seluruh tubuh Yesus itu bukan Tuhan. Kena kau. Kolose 2 nomor 9. Kau baca. Seluruh jasmania kepenuhan Tuhan. Kena kau. Jasadnya Yesus itu mulai dari rambut sampai kaki termasuk biji sakarnya itu adalah Tuhannya Kristen berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Kena deh. Kena kau semuanya. Kena deh. Kena Jangan deh. menyimpulkan kau Juma. Ya. Kena deh. Kalau Kau begini, katakan, Jumaku. kamu katakan seluruh tubuh Yesus bukan Tuhan. Kolose. Coba kau baca Kolose 2 nomor 9. Ayo. Berani kau baca? Berani kau baca? Berani? Oke. Diam Baca, dulu kau coba. Juma. Aku itu Baca, diskusi baca. sama saudara Handi. Jangan Udah kau baca dulu. Udah, baca dulu. Enak aja kau bicara depan saya ada di sini. Saya ini seorang guru besar. Kau ngomong oke. seenak perut di depanku pasti Ya udah. kutangkis. Kolose 2 Ya udah. nomor 9 kau baca. Juma. Hei, Kolose 2 nomor 9 kau baca. Kau baca. Tadi kau bilang tubuhnya Yesus bukan Tuhan kan? Kau baca Kolose 2 nomor 9. Tadi pertanyaan saya itu, ini anak pernah baca Bible apa enggak? Ternyata enggak pernah itu baca dia. Kolose dia. Kolose 2. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Berdiam secara jasmani. Seluruh kepenuhan keilahian. Jadi Tuhanmu itu dewamu berdiam secara jasmani. Berarti jasadnya itu adalah ilahi. Tubuhnya itu ilahi.
Simak baik-baik ayatnya ya Juma ya. Silakan, silakan. Oke. Ketika saya baca ayat ini dicerna. Ya. Oke. Perhatikan. Kolose 2 ayat yang ke-9. Baca. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Secara jasmani atau apa? Dengarkan, aduh ini. Secara jasmania maksudnya apa? Secara fisik? Tenang. Jangan. Ya, silakan. Kau ini mau diajari ngocehnya kau ini, minta ampun. Iya, silakan. Oke. Saya baca sekali lagi. Iya. Baik-baik kalimatnya. Iya. Oke. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke. Nah, Penghinaan itu. Tadi kan yang ditanya oleh saudara Handini kan. Iya, tubuhnya itu berdiam secara jasmani. Iya. Yang berdiam secara jasmani ini apa? Keilahiannya. Nah, berarti jasadnya adalah. Oke. Dengarkan. Jangan kau ini. Apalagi yang kami mau dengarkan. Dalilnya secara jasmani seluruh kepenuhan ilahi. Ayo. Dengarkan, jangan coba Apalagi kau pahami ayat Alkitab dengan cara sempit. Tidak boleh juga. Allah, kau mau apa? Kau mau ngomong apa? Silakan. Makanya dengarkan, kau itu kan mau belajar, Juma. Sekarang kau ucap apa yang kau ingin sampaikan, silakan. Iya, ketika saya menyampaikan, kau jangan ngoceh. Ya ngoceh lah kalau kau salah, kampret. Loh, enak aja. Kalau saya salah, Juma, banyak di bawah ini orang Kristen. Saya udah pasti ditegur, Juma. Iya, bagi sesama Kristenmu kau sama-sama bahlul memang. Bagi saya enggak. Bodoh kau. Juma. Mana aku biarkan orang bahlul ngoceh di sini? Coba kau baca dalilnya tuh. Juma, kamu ini orang secara ilahi memahami Alkitab. Dengar. Yang kepenuhan ini secara jasmani atau rohani? Oke, apa bedanya jasmani dan rohani? Coba. Kenapa begitu pertanyaannya? Jasmaninya dulu. Iya, gini, saudara Handi. Si Juma memang ini kau pantas dimaki memang. Dalilnya mengatakan bahwa apa yang dia ucapkan, dagingnya mengatakan bahwa Tuhanmu berdiam secara jasmani, kampret. Kau bantah dalil. Mana buktinya bahwa Tuhanmu itu memang berdiam secara jasmani? Mana dalilnya? Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhannya Kristen mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Ayo. Jadi dewamu itu mengambil rupa manusia. Manusia ini adalah dewa. Itulah Tuhanmu, ilahmu. Jadi mulai dari rambut sampai kaki itu Tuhanmu, ilahmu itu. Yang mati itu ilahmu. Makanya Tuhanmu itu banyak. Ada yang mati, ada yang masih hidup. Begitu. Beginilah kalau orang sesat mencoba menjelaskan Alkitab, Ketawa, kau diketawain kau itu Juma. Ini Tuhanmu berdiam secara apa? Tuhanmu berdiam secara apa? Oke, kamu siapa yang menjelaskan, kau atau aku? Saya sedang bertanya. Tuhanmu berdiam secara apa? Tuhanmu berdiam secara apa? Yang pertanyaanmu ini dijawab oleh siapa? Kau yang sendiri yang menjawab atau aku? Kau yang bahlul ini. Nah, Tuhanmu itu berdiam secara apa? Berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Oke, maka diamlah kau Juma ketika kau sudah selesai. Tuhanmu berdiam secara apa? Oke, Tuhan saya itu berdiam secara jasmania. Berarti jasmania ini Tuhan atau bukan? Dengar dulu. Kena lagi dia. Ini yang jasmania ini Tuhan atau bukan? Saudara Juma ini bicaranya kayak jasmani ini Tuhan atau bukan? Kena dia, kasihan dia, kasihan. Kasihan, kena jantungnya kan. Aku malah tertawa nih cara bicara kau itu. Yang jasmania ini, yang berdiam secara jasmania ini Tuhan atau bukan? Kena dia, kasihan. Kena ginjalnya. Oke, dari awal dia bilang jasmaninya bukan Tuhan. Tapi di sini jasmaninya bukan Tuhan. Jasmaninya Tuhan loh. Ternyata jasmaninya Tuhan. Iya. Ayo. Kena dia. Kalau sekali ini jasmaninya Tuhan atau bukan? Sekali lagi saya di-mute berarti memang betul lah kerjasama ini antara jasmaninya Tuhan atau bukan?
Oke, jasmaninya Yesus itu bukan Tuhan. Lah ini apa? Yang berdiam secara jasmani itu apa? Jadi begini, Tuhan atau bukan? dengarkan, makanya kau itu ngomong terus ngoceh. Tadi kau mengakui yang berdiam secara jasmani itu adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, tubuhnya jasmani Tuhan atau bukan? Udah selesai bertanya? Ya, jawab. Oke, nanti sebelum saya selesai memberikan jawaban, kau jangan ngomong ya. Ya. Oke, gitu diskusi yang baik, Juma. Jadi pertanyaanmu, tubuh jasmani ini Tuhan apa bukan? Itu kan pertanyaanmu. Maka saya jawab bukan. Jadi Lah ini yang berdiam secara jasmani apa? Wah, malasnya ngomong sama ini. Ngoceh terus. Ya, tadi katanya diskusi, tapi kok kamu menipu? Kalau diskusi itu mencerahkan antara satu dengan yang lain. Ini kau nipu. Itu bukan diskusi. Saya belum selesai ngomong, kau udah ngoceh. Karena kamu tidak diskusi, kau sedang menipu, Bahlul. Kau baca dalil. Dia berdiam secara jasmani, sepenuhnya secara jasmani. Siapa? Tuhanmu. Berarti Tuhanmu ini secara jasmani. Jasmaninya ini Tuhan atau bukan? Udah turun. Udah, kau ke neraka sana. Kau ke neraka. Racing. Neraka sana kau. Kau mati kekal di sana. Bahlul, dongok. Kalau kau diskusi denganku, 1 jam kau bernarasi ku kasih. Kalau kau berdiskusi, ini cakupannya bukan diskusi. Kau sedang menggiring manusia untuk sesat. Kau sedang memberikan tipuan-tipuanmu sebagai setan. Sudah jelas-jelas dalilmu mengatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Di dalam Yesus itu berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keteosan. Bahlul, itu dalil. Berdiam secara jasmani berarti dia itu jasadnya adalah Tuhan yang berdiam. Berwujud jasmani itu adalah Tuhan. Dan Filipi 2, 6, 7, 8 itu yang membuktikan Tuhanmu turun menjadi daging, menjelma menjadi daging, sepenuhnya menjadi daging. Itu Tuhanmu. Berarti mulai dari berek-berekna sampai rambutnya, kukuna, itu Tuhanmu itu. Bahlul. Tapi kayaknya kau itu penyembah makhluk. Tadi pertanyaan saya jebakan. Nanti Banyu ajar kalau saya 29 kena dia. Dia bilang bukan Tuhan, dalilnya mengatakan Tuhan kok. Bahkan Filipi 2 mengatakan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Enak aja ngomong nipu di sini. Diskusi. Kalau mau menipu jangan di sini tempatnya, nggak pakai. Kalau mau diskusi, tak kasih ruang. Kau ngomong sampai 1 jam, yang penting diskusi polanya. Ini bukan diskusi namanya. Kau menipu. Dan saya tidak menginginkan kemudian anak-anak saya ditipu oleh kau. Aku bilang langkahi dulu mayatmu kalau kau mau menipu. Enak aja. Mau jualan agama apa ajaran gereja di sini. Pret. Intinya jasmaninya menurut Kolose 2 nomor 9 Tuhan. Ya, jasmaninya lah yang kepenuhan keteosan. Tapi nggak bisa dipertahankan itu. Iya. Tergantung situasi kondisi itu dipakai. Iya. Ternyata bukan sepotong Tuhan. 100% Tuhan memang. Karena seutuhnya secara jasmani keteosan. Ya, memang serba tipuan lah. Susah kalian lolos itu karena kami lebih paham Bible dari kalian. Susah. Kalian dengarkan data ini aja baru kali ini. Padahal kalian sudah bangkokan usia sudah 120 tahun masih kayak gitu pula kalian tuh. Coba yang satu ini siapa dia bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Immanuel bro, Immanuel dibuka mic-nya bro, ini diterima. Sambil menunggu Immanuel, Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Bro Immanuel, Anda menyimak nggak tadi? Kayak mana? Ya, menurut kamu jasmaninya Yesus Tuhan atau bukan? Udah dijawab si Juma, benarnya itu. Ya jawablah. Benar tahu mati Tuhannya. Lanjut Bang Andi. Jadi si kawan yang naik tadi itu kurang paham dia itu.
Oh. Jadi menurut Immanuel ini jasmaninya Tuhan gitu ya? Benar. Ya kamu jujur, kamu Kristen yang benar ini. Terkadang begitu. Penyesal itu lebih pintar daripada orang Kristen itu sendiri. Ya, kamu Kristen beneran, yang mati Tuhan. Betul? Iya, Tuhan kami mati. Nah, kamu Kristen beneran. Beda sama yang tadi. Bingung dia. Yang tadi pun benaran juga itu, tapi dia kurang paham itu ajanya. Nah, pertanyaannya adalah kalau waktu Tuhan mati, siapa yang menjadi Tuhan? Oh, soalmu salah. Lah kan Tuhan mati, bro. Iya benar. Kan kau akui Tuhanmu mati. Nah, waktu Tuhan mati Tapi siapa kan, yang jadi Tuhan? tapi kan bangkit lagi. Enggak, kan 3 hari dia mati. Iya. Bukan mati 1 menit, 1 detik. Yang mati kan gitu. Yesus. Saya tanya dulu, Tuhanmu mati berapa hari? Udah tahunya kau, ngapain aku tanya lagi? Ya menurut di Bible sih 3 hari 3 malam kan dikubur. Betul. Nah, waktu Tuhanmu dikubur kan dikubur mati tau, nggak mungkin dikubur hidup-hidup, betul? Lanjutlah pertanyaan, aku usah putar-putar. Nah, waktu dia dikubur 3 hari itu siapa yang menjadi Tuhan? Dia Tuhan. Apa? Dia Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Oh berarti ada Tuhan 2. Mati 1 masih ada 2. Nah kamu Kristen beneran ini. Mati 1 masih ada 2 gitu. Kamu jujur diskusi kalau begini, nggak ada debat, nggak ada diskusi. Karena kamu udah jujur apa adanya. Kamu hampir kurang lebih sama dengan Luga, jujur. Oh, enggak, inilah beda, Kristen beda. sejati gitu. Tuhanku, kalau kau bilang pun 1 benar, kau bilang pun 3 pun benar juga. Jadi Tuhanmu 3 gitu ya? Terserah, nggak masalah ya kalau dibilang pun 3. Aku berani bilang kalau Tuhanku pun bisa dibilang 7. Ya nggak boleh juga begitu kan, hanya baik-baik bro. 3 apa 1 nih? Bah, udah aku bilang bah, kok lebih dari itu pun nggak masalah. Oh, Mau sebutkan bisa dari 7. enggak, saya nggak juga begitu, saya cuma nanya, saya nggak berpendapat. Iya, jadi nggak ada masalah tuh Hendy, nggak ada masalah sama sekali. Oke lah kalau begitu, bro. Siapa yang kau belajar di mana ya kalau Tuhanmu seperti itu? Tahu lah, Tahu dari pendeta atau belajar sendiri? aku tahu, nggak, aku bukan pendeta kok. Maksudnya kamu belajar dari pendetamu atau belajar sendiri? Ku imani, imannya Kan itu nggak ujuk-ujuk imani, kan belajar apa dulu. namanya dalam roh dan kebenaran. Kenapa sih kamu bro ingin sekali ada yang mati di tiang salib? Apa yang ingin kamu capai di situ atas kematian Siapa itu? soalmu salah soal. Soalnya yang benar seperti apa? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Itu yang benarnya. Ya udah jawab deh pertanyaanmu sendiri. Jadi misi Yesus memang sudah jelas untuk menebus dosa. Dia anak domba Allah, anak domba Allah, penebus dosa manusia. Dia memang harus untuk menebus dosa. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya. Jadi bukan memang dia memang harus begitu. Tuhan yang memang itu jalan yang harus ditempuh untuk bisa membawa Jangan terlalu panjang lah bro. ke Taman Eden yang kedua. Bro, jangan terlalu panjang. Yang menghendaki Tuhan mau mati di tiang salib siapa? Yang menghendakinya Tuhan, ya memang misinya seperti itu, misinya. Oh misinya sendiri. Betul.
nggak ada peran, Ada nggak ada beberapa peran yang orang pernah lain Petrus atau mengatakan, dengerin dulu. Apakah ada sekali-sekali itu tidak akan Taruh, terjadi dengerin dulu, katanya kan? ketika Yesus Udah berkata, dijawab tadi misinya sendiri. anak manusia akan mengalami kesusahan. Di Matius berapa aku lupa. Bro, Tapi Yesus udah berkata kepada jawab. Petrus, Bro, kamu tadi udah jawab hanyalah kau misinya iblis sendiri. katanya, karena Petrus belum menginginkan dimarahin, ngomong agar itu sendiri tidak nih. terjadi. Yesus marah sama Petrus. Gak usah ngomong panjang dulu, santai. Kamu tadi udah jawab misinya sendiri. Kasihlah peluang kamu untuk apa menjelaskan. Kau nanya sekarang, aku jawab. Makanya dengerin gitu loh. Siapa-siapa Gantian saja, pas Mas Juma. siapa-siapa saja yang terlibat dalam kematian Tuhanmu. Ada di Alkitab itu tanya pertanyaan yang lebih high lagi lah. Itu high udah itu. Kayak pertanyaan kelas 3 ya tuh bolak-balik. Itu pertanyaanmu Hendy. Dari ku kenal TikToknya itu aja pertanyaanmu. Loh ini baru pertanyaan sederhana. Yang Siapa-siapa agak saja. apalah, yang agak mencari esensi kebenaran lah dulu. Jangan pertanyaan jebak-jebakan Ini- kayu-kayu. Kok kamu nggak bisa jawab ini sih? Bukan di Siapa-siapa telapak kakiku saja pertanyaan yang itu, tapi yang lebih terlibat. high lagi lah biar agak enak diskusinya. Bener nih kamu bisa jawab kalau saya haikan. Yakin? Suruh si Juma nanya. Oke. Saya bikin hike ya. Dengerin baik-baik. Bertiga kau sama si Ardi. Kamu ini ngomong sendiri loh. Tanyalah. Biasanya Hardi, yang Bagaimana mau jagoan itu bertanya, Hardi ngomong yang menjawab. terus? Apa Hendy yang jagoan itu yang menjawab bukan yang bertanya. Biar ku tunjukkan sama mau betapa nggak berkelasnya Saya ini pertanyaanmu. ngomong terus loh. Tanyalah. Ya dengerin, makanya dengerin. Katanya mau di hike. Pertanyaannya begitu ya. Oke. Apakah ada di Bible tertulis Yesus datang ke muka bumi menjadi Tuhan? Nggak ada. Pernyataan Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada pernyataan Yesus itu, lanjut pertanyaan kedua. Tanya Siapa lagi. yang kalau tidak ada statement Yesus datang ke muka bumi menjadi Tuhan, Anda dapat ilmu dari mana kalau Yesus itu Tuhan? Nggak sampai kali-kalimu situ. Kalau kau paham itu tentu kau udah jadi katanya Kristen. di hike. Ya, pertanyaan yang lain lah. Udah 2 pertanyaan kamu skip loh itu. Pertanyaanmu nggak apa? Pernyataan tape goreng. Tanya yang lebih esensi lagi. Oke, lebih esensi lagi. Baik. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Pertanyaan, yang ketiganya ini Tuhan atau ketiganya bukan Tuhan? Ketiganya Tuhan. Oke, berarti Tuhanmu ada berapa? Apa? Ketiganya Tuhan, Tuhanmu ada berapa? Kalau aku bilang 1 pun nggak masalah. Aku bilang 3 pun nggak masalah. Nah, kamu ya orang gila ini. Barusan kau bilang 3 Tuhan, kau lagi Nggak nggak ada masalah jawab. juga. Nggak jadi itu yang menjadi permasalahan ya. Gantian aku yang nanya Hendy. Ntar lu belum selesai ini, santai. Biar jangan Ini netizen belum ini menganggap kelar-kelar kau loh ini. gua nanya Ini jago baru nanya kayak juru masalah tanya. Tuhan. Katanya ke si Hai, Sama kok kok kasih kayak si Hardy terus cuma nih. nanya aja namanya Ya, memang Hendy si saya- juru tanya. Emang saya ahlinya di situ supaya akalmu berfungsi. Di tempat Dengerin. kami biasanya juru tanya itu seperti apa? Anjing menggonggong, nggak ada. Ya nggak apa-apa. Memang kau wajar lah menyebut anjing karena Yesus kan juga memang mengatakan kamu anjing. Sebenarnya kamu lah yang anjing menurut Yesus loh. Karena kamu Bani Indonesia bukan Bani Israel. Di luar Bani Israel itu anjing kata Yesus. Udahlah, kalau mulutmu mengeluarkan begitu biasalah. Bible kan ngajarin keluar dari mulutmu itu binatang gitu kan. Saya ulang ya. Jadi di luar Bani Israel itu guguk, termasuk lu. Rasis kan Tuhanmu itu. Kan, makanya jangan ngomong kasar. Bible menjadi bempernya lo. Salib, assalamualaikum Ustaz. Salib. Ustaz, mana nih? Dikasih pertanyaan sederhana, katanya dikasih hai. Dikasih pertanyaan sulit, modar. Apa sih? Kok mute aku Hendy?
Juma, naik ke Juma, tanya sama aku Juma. Minta ditanya, tapi nggak bisa jawab. Nama penyesat yang dinubuatkan Yesus siapa? Gantian dulu yang dikasihkan dulu sama si Juma, nanya ke aku. Ya, nama penyesat yang datang setelah Yesus itu siapa? Nabimu. Di mana disebutkan di Bible ucapan Yesus itu? Dia dikatakan akan turun setelah aku akan datang nabi-nabi palsu yang mengaku Mesias, yang artinya dia nabi yang mengaku dia mampu menyelamatkan, padahal dia sendiri tidak selamat. Di mana tertulis kalau Nabi Muhammad mengaku Mesias? Aku nggak bilang nama. Nggak, tadi katanya mengaku Mesias. Siapa di mana saja nabiku, orang yang mengaku di mana nabiku setelah di mana kenaikan Yesus, nabiku maka mengaku dia Mesias? adalah nabi palsu. Di mana nabiku mengaku Mesias? Bahlul. Di mana kau tunjukkan? Di mana Nabi Muhammad mengaku Mesias? Bukankah Paulus mengaku bertemu dengan Mesias? Ayo, kena kau kan? Penyesat itu mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias. Ayo. Yang datang kepada Pulau Patmos mengaku Mesias. Kenapa di-mute? Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias enggak? Jawab. Oke. Ya. Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias enggak? Ya. Kau tahu kenapa Komal Ustadz Yusuf PI 20K, Komalmu 3K? Karena kau nggak mampu, karena kau nggak sportif. Ya, saya tanya samamu kok. Biar satu orang aja yang nonton sini nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu nggak dilihat dari sana. Sekarang pertanyaan saya, yang bertemu dengan Paulus mengaku Mesias nggak? Paulus mengaku nggak ketemu dengan Mesias? Jawab. Penyesatnya setelah Yesus pergi mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus, menurut Paulus mengaku Mesias enggak? Nah, inilah sok cantik, udah turunin. Kristen pemakan babi ini turunin. Apa yang dipertahankan orang sok cantik, sok pintar, otak nggak ada. Naik emosian aja. Bawaannya noise lagi ada musiknya itu. Emosian, pura-pura tahan emosi tapi pegangan di tiang listrik. Tuhan sudah tadi sampai dia katakan temannya salah. Tuhannya tuh udah jujur tadi temannya itu. Sepotong Tuhan, sepotong bukan Tuhan, itu udah jujur itu. Itu Kristen berkelas. Tuhannya separuh bukan Tuhan. Nah itu hebat. Itu baru betul. Tapi kalau dia ngakui Tuhannya 3 Pak Pak. Ya itulah aku bilang emosi tadi dia tuh. Cuman dia tahan. Terus menuduh kepada Nabi kita katanya. Dari mana urusannya? Nah itulah maksudnya dia tuh orang sudah tidak ada lagi logika tidak ada lagi argumentasi selain seperti itu mau kayak mana lagi. Jelas-jelas yang datang mengatakan bertemu Mesias itu Paulus, pendiri Kristen. Makanya setelah kemudian Paulus mengajar, Yahudi yang tadinya tidak pernah menyembah Tuhan bernonot, begitu Paulus ketemu dengan Kristus, sejak itu Tuhan bernonot. Kan lucu. Tidak pernah Tuhan mati, sejak ada Kristus datang, Mesias datang kepada Paulus, Tuhan mati. Diakui pula tuh pengikutnya tadi. Tuhannya mati katanya. Waktu Tuhanmu mati siapa yang jadi Tuhan? Katanya nah, masih ada 2. Memang bahlul. Ya ini Ardian. Muslim apa Kristen Ardian? Ardian. Ustadz Alif aja tadi sampai teriak-teriak. Makin kesini sekarang makin gabrul oten-oten ini. Aduh parah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang. Ya ada yang mau disampaikan bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih belajar saya bang. Ada sedikit pertanyaan. Ya. Ketika
Cuma pengen tahu saja ketika kiamat, kan orang-orang Nasrani selalu menyampaikan Nabi kita Isa sebagai yang terakhir di akhir zaman turun. Nah, dia mempertanyakan kita sebagai Muslim, kenapa kita tidak percaya dengan juru selamatnya mereka? Bisa diberikan pandangan, Ustadz? Ketika turun kembali atau hidup kembali Soekarno, lalu datang mengumpulkan semua mantan karyawannya dulu, mantan stafnya dulu di Indonesia ini. Apakah dia, karena dia datang maka dia jadi presiden? Sedangkan Prabowo sudah duduk sebagai presiden. Karena mentang-mentang dulu dia presiden, begitu datang kedua kalinya langsung jadi presiden lagi. Atau dia menjadi masyarakat biasa, duduk sebagai warga negara yang baik, presidennya adalah Prabowo. Tapi tujuan kedatangannya adalah menyadarkan mantan prajuritnya dulu, mantan stafnya, untuk supaya tunduk kepada aturan presiden baru. Bukan malah menganggapnya masih presiden. Pak Soekarno datang, aku sudah bukan presiden. Yang ada presiden sekarang itu adalah Prabowo. Kenapa kalian tiap hari melawan Prabowo dan mengatakan aku presiden? Kan zamanku udah selesai. Makanya aku diutus turun kembali, hidup kembali untuk meluruskan kalian. Ayo ikut kepada Prabowo, dialah presiden kita sekarang. Saya sudah masyarakat biasa, zamanku sudah lewat. Dulu giliran aku datang sebagai nabi, kalian nolak. Sekarang ada nabi yang diutus sama kalian, kalian pura-pura ngaku aku. Nah, demikian tadi kamu Muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan lumayan seru ya, karena ya itulah akhir semua ini kalau dapat lawan yang ngengkel itu berapi-api sekali gitu ya, yang hanya ngeyel ngotot gitu ya, padahal sudah dijelaskan tidak juga aku juga paham, mutar sana mutar sini, tidak ada tidak ada perlawanan berarti terkecuali bersilat lidah. Karena memang di dalam kekristenan itu hampir semua Kristen itu rata-rata memang tidak ada ilmunya, memang tidak ada ilmunya, hampir semua rata-rata tidak ada ilmunya, kecuali mereka mengarang cerita, mereka membuat cerita-cerita dusta, memutar-putarkan lidahnya ya dengan berdusta. Itu memang itu hampir semuanya Kristen itu semuanya sama, tidak ada beda sama sekali, sama satu dengan yang lain, pendeta satu dengan pendeta yang lain itu sama. Apalagi ini sekarang macam pendeta Budi Asali, betul-betul sudah tidak ada pamornya sama sekali ya. Itu sering dihantam sama Luga Tambunan itu. Melawan kenabian Luga katanya, itu ditinju-tinju aja, di sepak sana sepak sini, akhirnya mereka ya geram sendiri. Memang kalau untuk Luga ini ya di kekristenan itu memang sudah tidak ada lawannya lagi, debat sama Luga tidak ada yang pernah menang gitu ya. Kecuali pada akhirnya menghina-hina, dihina fisiknya Luga ini. Tapi Luga ini salutnya itu dia susah marah gitu ya, karena memang debater senior ya, jadi emosinya itu dapat dia kontrol gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadi ya bashir ya tabib.